بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian fikih mazhab Syafi'i, yaitu dari kitab At-Taqrib atau Matan Ahli Syuja', dan kita masih membahas tentang fikih muamalah harta. Pada pertemuan ini sudah kita bahas seputar ijarah, yaitu mempekerjakan orang untuk suatu pekerjaan, kemudian kita upah dengan mata uang yang telah disepakati atau dengan apapun yang telah disepakati. Itu namanya ijarah. Nah, sekarang kita lanjutkan bab baru. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ahkamul ji'alah, hukum-hukum ji'alah. Wal ji'alatu, dan ji'alah itu jaizatun, boleh. Apa sih ji'alah itu? Beliau mengatakan wahwa, dan dia adalah ayyashtarita, bahwasanya dia meminta syarat fi raddi dhallatihi, di dalam mengembalikan barangnya yang hilang, iwadan ma'luman, satu ganti yang sudah diketahui. Fa idza raddaha, maka apabila dia mengembalikannya, istahaqqa dzalikal iwada, dia pun berhak mendapatkan ganti tersebut, al-masyruta, yang sudah disyaratkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ji'alah ini adalah pembahasan yang ke-18 dari pembahasan yang ada pada fikih muamalah harta. Definisi ji'alah adalah seseorang mensyaratkan sesuatu, dan kalau syarat tersebut tercapai, maka dia mau memberikan upah yang sudah ditentukan. Contohnya apa? Diberikan contoh oleh penulis kitab ini, fi raddi dhallati, mengembalikan barang yang hilang. Misalnya, saya kehilangan motor. Motor saya dimaling orang. Nah, maka saya buat sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan motor saya, nilainya 20 juta, maka saya akan kasih duit 5 juta. Nah, maka ketika ada orang yang berhasil mendatangkan apa yang saya syaratkan, yaitu membawa motor saya yang hilang, maka dia berhak mendapatkan uang 5 juta dari saya. Itu namanya apa? Ji'alah. Jadi ji'alah kalau di bahasa Indonesia kan adalah sayembara. Sayembara terhadap suatu pekerjaan, nanti dia akan mendapatkan upah yang sudah ditentukan. Seperti ini boleh. Maka ada orang kemudian mencari motor saya, dicari di sana di sini, menghubungi polisi dan sebagainya. Ternyata dia berhasil menemukan. Nah, dia kemudian bawa motor itu kepada saya, maka dia boleh minta mana uang 5 juta yang kau janjikan. Ini motor sudah saya sampaikan kepada Allah. Wajib saya kasihkan kepada orang itu 5 juta. Meskipun baru 5 menit kita buat sayembara, kemudian motor sudah datang, misalnya, tetap saya wajib untuk memberikan. Ya jangan 5 menit lah, 1 hari. Hari Ahad saya kasih sayembara, hari Seninnya sudah dapat itu motor. Berarti pekerjaan dia kan tidak susah, karena 1 hari sudah dapat motor tadi. Kalau dia kerja sampai 1 bulan atau sampai 1 pekan, dapat 5 juta kan ya wajar lah. Ini baru 1 hari dapat 5 juta, nggak ada masalah. Yang penting sudah sesuai dengan persyaratan yang saya berikan. Saya syaratkan motor saya datang, ya, maka dia sudah berhak mendapatkan hal tersebut.
Dalilnya dalam hal ini sabda Nabi yang umum. Beliau mengatakan al-muslimuna, kaum muslimin itu ala syurutihim, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku pada mereka. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi saya menjanjikan 5 juta dengan syarat motor saya datang. Nah, kalau betul motornya sudah datang, ya saya wajib memberikan janji yang sudah saya berikan tadi. Itu namanya jamalah. Maka kalimat penulis di sini, raddi dhalatihi, mengembalikan barang yang hilang. Ini hanya sekedar contoh. Sehingga ja'alah tidak harus seperti itu. Contoh yang lain misalnya, saya punya anak usia 6 SD misalnya. Saya pengen anak ini hafal surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Nah, saya buat sayembara. Guru TPA yang bisa mendidik anak saya ini usia 6 SD menghafalkan dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas. Maka saya kasih gaji sekian. Nah, maka orang-orang kemudian menghubungi saya siap insya Allah. Nah, maka begitu dia berhasil meluluskan anak saya ini menghafal dari Al-Hujurat sampai Anas, dia berhak mendapatkan gaji yang sudah saya tetapkan. Mau berapa lama, bukan urusan. Ternyata dia adalah seorang ustadz yang ahli mengajari anak hafalan Quran. Ternyata 1 pekan aja sudah hafal. Tetap harus saya bayarkan sesuai yang sudah dijanjikan. Atau dia waktunya lama, 1 bulan belum selesai, 2 bulan belum kemput juga, 3 bulan baru selesai. Nah, meskipun 1 pekan atau 3 bulan, sama gaji nggak berubah. Karena sayembaranya tadi menghafalkan surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Menjadikan anak saya hafal surat-surat itu. Maka waktunya bisa molor, bisa cepat. Dan seperti ini diperbolehkan. Tidak termasuk horor yang dilarang. Kalau disebut horor, ya horor. Spekulasi bisa panjang, bisa pendek waktunya. Kalau waktunya pendek, gaji seperti itu terlalu besar. Kalau waktunya panjang, gaji seperti itu terlalu kecil. Nah, nggak ada urusan. Yang penting kamu ridho nggak dengan gaji seperti ini. Nah, yang harus dihafalkan adalah surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Kan jelas. Jadi areanya jelas. Apa yang harus dikerjakan dia jelas. Mengajari anak saya surat-surat tadi. Boleh seperti itu. Apakah pernah dilakukan oleh Rasul SAW? Saya belum mengetahui. Apakah Nabi pernah melakukannya atau tidak? Tapi anggaplah Nabi tidak pernah melakukannya. Sudah cukup hadis ini tadi sebagai dalil. Al-muslimuna ala syurutihim. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan yang ke-19 dari fikih muamalah harta. Ahkamul mukhabarah. Hukum-hukum mukhabarah. Mukhabarah nama lainnya adalah muzara'ah. Apa sih muzara'ah atau mukhabarah itu? Nah, beliau mengatakan, wa idza dafa'a, dan apabila dia menyerahkan ila rajulin, kepada seseorang, ardon, satu tanah, misalnya sawah, liyazra'aha, supaya dia menanaminya, wa syarata lahu, dan dia memberikan syarat untuk dia, juz'an ma'luman, satu bagian yang sudah tertentu, min roi'iha, dari hasilnya, dari panenannya, maka lam yajuz, hal itu tidak boleh, haram. Wa in akrahu, tetapi kalau dia menyewakan kepadanya atau mempekerjakan kepadanya, iyaha, akan tanah tadi, bidzahabin aw fiddah, dengan gaji emas atau gaji perak, atau kalau di Indonesia ya rupiah, aw syarata lahu ta'aman ma'luman, atau memberikan syarat untuk dia akan mendapatkan makanan yang sudah diketahui, fi dhimmati, yang merupakan tanggungan dia, jaza, maka hal itu diperbolehkan. Jadi ringkasnya, muzara'ah adalah, atau mukhabarah adalah, kita punya tanah, tapi kita tidak mampu menggarapnya, maka kita serahkan kepada orang lain. Orang lain yang menggarap tanah tadi, sementara kita pemilik tanah. Bolehkah seperti itu? Maka jawabnya bisa boleh, bisa haram. Kapan boleh? Boleh apabila tidak ada spekulasi. Kapan tidak boleh? Tidak boleh ketika ada spekulasi. Itu ringkasnya. Nah, maka di sini beliau menyebutkan bagaimana sih spekulasi yang menyebabkan tidak boleh. Apabila syarata lahu juz'an ma'luman min roi'iha. Gambarannya gini. Ini sawah 1 hektar. Saya tidak sempat mengurusi, maka saya bilang kepada teman saya yang ahli bertanam.
Ini tolong sawah saya ini antum garap. Ini luasnya 1 hektar, maka setengah hektar yang selatan nanti hasilnya untuk antum, setengah hektar yang utara ini hasilnya untuk saya. Seperti ini haram. Itulah yang dimaksud juz'an ma'luman min roi'iha. Separuhnya selatan untuk dia, separuh utara untuk saya. Berarti sudah diketahui jatah dia, separuh selatan. Sepertinya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena spekulasi. Bisa jadi yang tanah utara nanti menghasilkan, yang tanah selatan tidak menghasilkan. Atau sebaliknya, bisa jadi tanah selatan yang menghasilkan, berarti pekerja tadi untung, tanah utara tidak menghasilkan, berarti saya rugi, nggak dapat apa-apa. Maka harus adil di sini. Saya sebagai pemilik tanah, saya berhak mendapatkan hasil. Dia sebagai orang yang mempekerjakan tanah tadi, berhak dapat hasil. Nah, maka supaya tidak spekulasi, cara membaginya dengan cara prosentasi. Dipersenkan. Kamu sebagai pekerja, kamu dapat berapa? Mintanya berapa? Saya maunya 70%. Baik, saya sebagai pemilik tanah, rela saya 30%. Misalnya begitu. Atau 50%, 50%, atau 60, 40, sesuai kesepakatan saja. Saya nggak ngerti kesepakatan biasanya gimana. Tapi seandainya saya pemilik tanah, seandainya saya mungkin rela 30%. Dia 70%, karena dia kerja. Sementara saya undang-undang saya hanya santai-santai di dalam rumah saya. Nah, maka dia 70%, saya 30%. Maka dasar dalam hal ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha an bai'i al-gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung spekulasi. Hadis riwayat Muslim. Nah, supaya tidak spekulasi, gimana caranya? Tadi bisa dengan cara persentase. Bisa dengan cara yang lain yang disebutkan oleh penulis kitab ini, yaitu bidzahabin aw fiddatin aw ta'aman ma'luman. Digaji dengan emas atau perak, atau digaji makanan yang sudah tertentu. Misalnya gajinya beras. Kamu garap sawah saya ini selama 1 tahun. Gajinya berapa? Ya 1 bulan saya kasih 2 juta misalnya. Nah, berarti 1 tahun dia dapat 2 juta kali 12. Sudah pasti, nggak apa-apa. Nanti mau sawahnya hasil atau tidak hasil bukan urusan, itu takdir nanti. Kalau hasilnya bagus, maka gaji seperti itu ya saya mengeluarkan sedikit. Tapi kalau ternyata hasilnya misalnya sedikit, nah maka gaji seperti itu bisa jadi saya tidak dapat untung sama sekali misalnya. Nah, nggak ada masalah. Yang penting kita mempekerjakan orang tanpa adanya spekulasi di dalam pekerjaan tersebut. Maka di sini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kalau itu spekulasi dengan cara separuh tanah untuk pekerja, separuh tanah untuk pemilik tanah, maka di sini haram. Yang kedua, tidak ada spekulasi, tapi tidak ada duit yang keluar. Gajinya hanyalah hasil dari tanaman tadi. Boleh, nggak ada masalah. Persentase tadi, 70% sama 30%. Nggak ada spekulasi. Nggak apa-apa. Kalau hasilnya besar, berarti saya dapat besar, pekerja saya dapat besar. Kalau hasilnya sedikit, saya dapat sedikit, pekerja saya juga dapat sedikit. Yang ketiga, digaji dengan cara dikasih duit atau dikasih barang tertentu yang sudah disepakati di awal. Maka seperti ini juga diperbolehkan karena tidak adanya spekulasi. Apakah pernah dilakukan di masa Nabi? Pernah. Kita lihat dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang untuk melakukan muzara'ah atau mukhabarah. Jadi namanya ya, mukhabarah atau muzara'ah. Maka seorang sahabat Nabi bernama Rafi' bin Khudayj ditanya, bagaimana kalau saya garapkan tanah saya tapi digaji dengan emas atau perak? Maka Rafi' mengatakan, la ba'sa bih, oh enggak apa-apa, muzara'ah seperti itu enggak apa-apa. Jadi waktu itu ada sebagian orang salah paham, dikira muzara'ah itu total dilarang oleh Nabi. Padahal yang dilarang oleh Nabi adalah muzara'ah yang mengandung spekulasi. Jadi bukan muzara'ahnya yang dilarang, tapi yang dilarang spekulasinya. Muzara'ahnya sendiri netral. Mengandung spekulasi tidak? Kalau mengandung berarti haram. Kalau tidak mengandung berarti halal. Maka dia mengatakan, lah bahasa, nggak apa-apa. Muzara'ah seperti itu dengan gaji uang, nggak apa-apa.
Innama kana an-nasu ajirun. Tiada lain manusia di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka melakukan muzara'ah 'alal madhiyanat wa aqbalil jadawil wa asya' min az-zar'. Dengan cara pembagian tadi ya, separuh tanah atau semacam itu. Fayahliku hadza wa yaslamu hadza. Maka yang separuhnya di sini binasa, yang separuhnya selamat. Wa yaslamu hadza wa yahliku hadza, atau sebaliknya, yang sana selamat, yang sana binasa. Walam yakun linnasi qira'un illa hadza. Orang-orang waktu itu tidak melakukan muzara'ah kecuali dengan model seperti itu. Falidzalika zajara anhu, karena itulah dilarang oleh Nabi muzara'ah tersebut. Fa amma syai'un ma'lum. Adapun kalau gajinya, upahnya sudah diketahui, madmun, terjamin, pasti dapat. Fala ba'sa bih, maka tidak ada masalah hal tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi memang ada hasungan dari Nabi SAW bagi para pemilik tanah. Hasungannya Nabi apa? Pertama, kalau kamu punya tanah, garaplah. Jadi Nabi menyuruh kita untuk menjadi orang yang rajin bekerja. Ya, punya tanah jangan dianggurkan, digarap. Kalau kamu tidak mau menggarapnya, kata Nabi, maka garapkanlah kepada orang lain. Artinya dia disuruh pakai gratisan. Tapi ini bukan sesuatu yang wajib. Nabi menghasung sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama. Kamu punya tanah sawah, kamu garap. Nggak mampu garap, udah. Biar digarap orang, biar dia dapat hasilnya. Kamu dapat pahalanya. Jadi dia dapat dunianya, kita dapat apa? Pahalanya. Ini hasungan dari Rasul SAW. Maka dalam masalah penggarapan sawah berarti ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama kita garap sendiri. Ini bagus. Karena berarti kita rajin. Tingkatan kedua, kita garapkan kepada orang lain tapi gratis. Kalau dia mau ngasih, silahkan. Kalau nggak mau ngasih juga silahkan. Ini pernah dilakukan oleh pemilik pesantren Al-Furqan Garut yang saya dulu tahun 2010 mengajar di sana, 2009. Maka ini orang kaya raya, hasilnya setiap bulan mungkin miliaran atau 1 miliar atau lebih ini, dari pekerjaan dia, alat-alat berat atau apa saya nggak ngerti. Nah, maka dia punya tanah sawah atau tanah-tanah apa yang sangat banyak, sangat luas. Dia bilang kepada penduduk kampung, ini silahkan digarap tanahnya. Udah, hasilnya diambil aja. Dia nggak mau ngambil sama sekali. Tapi orang-orang kampung biasanya ngasihkan sebagian hasilnya kepada dia. Nah, seperti ini boleh dan ini bagus. Ini tingkatan kedua. Tingkatan ketiga tadi, boleh dipekerjakan kepada orang, tapi bagi hasil. Nih, atau kita gaji orang tersebut sehingga hasilnya semuanya menjadi milik kita. Nah, kalau kita bisa menjadi yang lebih baik, maka lebih utama, yaitu kita garapkan kepada orang tanpa kita mengambil sama sekali hasil dari tanaman tadi. Kita hanya mengambil hasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pahalanya saja. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-20 dari fikih muamalah harta. Beliau mengatakan ahkamu, hukum-hukum ihya'il mawati, menghidupkan tanah yang mati. Apa itu tanah yang mati? Nah, kita jelaskan nanti. Beliau katakan wa ihya'ul mawati, dan menghidupkan tanah yang mati jaizun, boleh, bisyartain, dengan 2 syarat. Syarat pertama, ayyakuna al-muhyi, bahwasanya orang yang menghidupkan tanah tadi musliman, seorang muslim. Kalau kafir tidak berhak. Yang kedua, wa antakuna al-ardu, dan bahwasanya bumi tersebut, tanah tersebut, hurratan, tanah yang bebas. Maksudnya bebas, lam yajri 'alaiha, tidak berlaku terhadap tanah tadi, milkun li muslimin, kepemilikan bagi seorang muslim manapun. Wa sifatul ihya, dan sifat atau cara menghidupkan tanah. Maka nafil adah, sesuatu yang dalam adat, imarun lil muhya, disebut sebagai memakmurkan bagi tanah yang dihidupkan tadi. Wa yajibu, dan wajib, badlul ma, memberikan air, bisalasati syara'id, dengan 3 syarat. Pertama, ayyafdula, bahwasanya air itu tersisa, an hajati, dari hajat dia. Syarat yang kedua, wa ayyahtaja, bahwasanya butuh, ilaihi, kepada air tadi, ghairuhu, orang lain, linafsihi, untuk dirinya, aw li bahimati, atau untuk ternaknya. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna, bahwasanya air tersebut mimma yustakhlaf, termasuk air yang bisa berganti, yaitu air yang tumbuh lagi, fi bi'rin,
seperti air sumur, au ainin atau mata air. Karena kalau air sumur atau mata air kita ambil, kita ciduk, nanti akan berganti air yang baru lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bab ini membahas tentang al-mawad, tanah yang mati. Ada 4 bahasan. Bahasan pertama, apa definisi tanah yang mati? Definisi tanah yang mati adalah tanah yang tidak ada padanya 2 hal. Pertama, tidak ada yang memilikinya. Kedua, tidak ada yang menggunakannya. Jadi ada tanah kosong, pemiliknya nggak ada. Tidak ada juga yang menggunakan. Nah, ini berarti mawat. Maka kalau ada tanah yang nganggur tetapi ada pemiliknya, ini bukan tanah mati. Atau ada tanah yang tidak ada pemiliknya tapi sudah ada yang pakai di situ untuk jualan di situ, maka itu bukan tanah yang mati. Maka tanah yang mati adalah tanah yang satu tidak ada pemiliknya, 2 tidak ada yang menggunakannya. Maka kalau tanah yang seperti itu kita hidupkan, kita makmurkan, maka tanah itu menjadi hak milik kita. Yang memberikan hak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Man ahya mawatan fahiyalah." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, atau man ahya ardan mayyitah, siapa yang menghidupkan tanah yang mati, fahiyalah, maka tanah itu menjadi milik dia. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Ini sayangnya nggak diterapkan oleh pemerintah, atau diterapkan tapi dengan sebagian model saja, tidak secara total. Maka semestinya tidak ada tanah milik pemerintah semestinya. Karena kalau tanah nganggur tidak digarap oleh pemerintah, itu berarti tanah mati. Tanah mati berarti siapapun boleh menggarap. Kalau siapa yang menggarap, berarti dia berhak untuk memiliki tanah tadi. Maka Islam itu seolah-olah mengajarkan supaya umat manusia ini rajin. Jangan ada sesuatu yang nganggur. Ada yang nganggur, kamu garap jadi milik kamu. Masya Allah. Ini kalau diterapkan, bagus sekali seperti ini. Karena orang akan pada bekerja, mereka akan menghasilkan uang, dan kalau menghasilkan uang nanti juga negaranya juga semakin makmur. Tapi sayangnya tidak diterapkan sehingga tidak terjadi seperti yang diharapkan. Pembahasan kedua, kapan menghidupkan tanah mati itu diperbolehkan? Apabila memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, yang menghidupkan tadi adalah seorang muslim. Maka kalau dia orang kafir, tidak berhak. Karena orang kafir kalau diberi kekuasaan, nanti mereka akan berbuat zalim kepada orang-orang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah katakan bahwa mereka tidak akan mempedulikan illa wala zimmah. Kalau mereka sudah berkuasa, maka mereka tidak akan peduli, siapapun akan dihabisi oleh mereka. Siapapun muslim. Nggak peduli ini kerabatnya, nggak peduli ini. Orang muslim tidak begitu. Orang muslim mereka punya aturan. Nanti bisa dilihat pada surat At-Taubah pada ayat yang ke-8. Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Ini sifatnya orang kafir seperti ini. Nah, maka orang kafir tidak berhak menghidupkan tanah yang mati. Syarat yang kedua, bahwasanya tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun muslim. Nah, sebenarnya syarat kedua ini sudah masuk dalam definisi tanah mati tadi. Karena definisi tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang menggunakannya. Maka kalau ada tanah mati, tidak terpakai, tidak digarap, tapi ada pemiliknya, tidak boleh kita menghidupkan, tidak boleh. Kalau kita mau menghidupkan, maka kita wajib minta izin. Misalnya nih ada rumah kosong, sudah hampir ambruk, nggak pernah dijenguk sama sekali. Nah, kita pengen buka warung hik di situ, di pekarangan rumah tadi. Bolehkah kita langsung buat hik di situ? Nggak boleh. Kenapa? Rumah itu ada pemiliknya. Terus caranya gimana? Cari pemiliknya. Pemiliknya ketemu, minta izin. Nah, kalau pemiliknya tidak ketemu, wallahu a'lam, apakah boleh dia pakai dulu ataukah tidak? Kalaupun boleh dia pakai, maka seandainya pemilik rumah nanti tidak rela, dia harus membayar sewanya, ya dia harus bayar. Tapi intinya, tanah milik seseorang tidak boleh kita pakai, kecuali harus mendapatkan izin dari pemiliknya.
Pembahasan berikutnya, cara menghidupkan tanah yang mati adalah dengan melakukan sesuatu yang secara adat disebut memakmurkan tanah tersebut. Sehingga menghidupkan tanah mati tidak harus dengan satu macam cara. Kalau itu adalah tanah perkebunan, nah, berarti menghidupkannya dengan cara menanam di situ. Kalau itu tanah cocok untuk membuat sumur, nah, berarti menghidupkannya di situ dengan menggali sumur di situ. Untuk perkebunan nggak cocok, tapi cocoknya untuk menggali sumur misalnya. Nah, maka gali sumur di situ berarti sudah menghidupkan tanah tersebut. Atau tanah itu tidak bisa untuk sumur, tidak bisa untuk tanaman, tapi bisa untuk gudang. Nah, berarti menghidupkan tanah tadi dengan kita membuat benteng, membuat tembok, kemudian kita punya barang-barang, kita simpan di gudang tersebut. Nah, itu namanya menghidupkan. Sehingga menghidupkan ini sifatnya adalah bihasa bihi, sesuai dengan kondisi tanah. Cocoknya tanah itu untuk apa? Tanah pertanian ya berarti untuk bertani. Tanah perkebunan ya berarti untuk berkebun. Dan sebagainya tadi. Pembahasan berikutnya. Kalau ada tanah yang cocok untuk kita buat sumur. Nah, setelah kita membuat sumur di situ, maka wajib kita memberikan air sumur tadi dengan tiga syarat. Syarat yang pertama, airnya sisa dari kebutuhan kita. Kita buat sumur, kenapa? Karena kita punya ternak-ternak. Nah, ternak ini butuh minum. Jumlahnya ternak berapa? 30 ekor kambing misalnya. Nah, setiap pagi kita bawa ternak kita ke sumur tadi, kemudian kita menimba, memberikan air kepada 30 ekor kambing. 30 ekor kambing sudah minum, masih ada sisa air. Maka wajib saya berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dia datang kepada saya, Pak, saya butuh air sumur ini. Saya juga bawa kambing ini 10 ekor kambing. Saya tidak menemukan sumur kecuali sumur panjenengan ini, yang panjenengan gali ini. Maka saya minta airnya. Tidak boleh saya menolak, nggak boleh. Kenapa? Sudah sisa. Kalau tidak sisa, maka saya menolak boleh. Mohon maaf, ini airnya sangat sedikit, ini lagi kering, ini hanya cukup untuk 30 ekor kambing. Ini sudah habis untuk 30 kambing saya, maka panjenengan tidak punya hak. Kalau panjenengan tetap mau mengambil air ini, maka karena saya membutuhkan, maka panjenengan beli. Nah, boleh, kalau dijual begitu boleh. Tapi kalau sisa dijual, nggak boleh. Airnya sisa, kemudian kita jual. Baik, silahkan ambil dari sumur tadi. Nanti satu kambingnya bayar 1.000. Berarti 10 kambing bayar 10.000. Haram. Kenapa haram? Karena Rasulullah SAW bersabda, "An-nasu syuraka'u fi thalathin." Atau al-muslimuna syuraka'u fi thalatha. Kaum muslimin bersyirikat dalam 3 perkara. Fil kala, dalam hal rumput, rumput yang ditumbuhkan oleh Allah, bukan yang kita tanam. Wal ma, dan air yang ditumbuhkan oleh Allah, bukan air yang kita wadai. Wan nar, dan api. Nah, maka rumput, air, api ini diciptakan oleh Allah untuk semua orang, sehingga tidak boleh kita jual. Kalau kita jual, maka kita melanggar larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melarang an bai'i fadlil ma. Nah, Rasulullah melarang an bai'i, dari menjual fadlil ma'i, sisa air. Hadis riwayat Muslim. Bahkan ini berlakunya tidak hanya untuk tanah yang mati yang kita hidupkan saja, tidak. Kita punya rumah, di rumah kita buat sumur, maka sumur itu terkena hukum ini juga. Tetangga panjenengan semuanya tidak ada yang punya sumur. Dan waktu itu gelangan lama sekali. Sehingga air di tandon-tandon mereka sudah kering habis. Maka mereka tahu di rumah Anda ada sumur, tidak boleh Anda untuk menjual air sumur tadi. Kalau airnya sisa. Panjenengan sudah cukup, sekeluarga sudah mandi, sudah masak, masih ada di sumur ada air. Nah, tetangga pada datang, tidak boleh kita menjual. Silahkan ambil, satu embernya 1.000, nggak boleh. Kecuali kalau kita yang mengangkutnya, ya. Kita yang menariknya dengan apa? Ember. Nah, maka setiap kita menarik satu ember itu dibayar misalnya 500. Nah, itu bukan membayar airnya, tapi membayar pekerjaan ngangkut airnya tadi. Tapi kalau mereka sendiri yang ngerek embernya, kemudian harus membayar, nggak boleh, haram, dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua, bahwasanya orang yang minta tadi membutuhkan untuk dirinya atau untuk ternaknya.
Dia butuh minum karena dia haus di tengah perjalanan menemukan sumur di situ. Sumur bukan milik dia, tapi dia boleh untuk mengambil air sumur. Karena Allah sudah mensyarikatkan manusia dalam masalah air. Sehingga semuanya berhak memiliki. Kemudian syarat yang ketiga, bahwasanya air tadi bisa yustakhlaf, bisa berganti, bisa muncul baru lagi. Tapi kalau airnya tidak bisa muncul baru lagi, maka tidak terkena hukum ini. Misalnya kita menimba air, kemudian kita masukkan pada wadah atau bak mandi gitu. Di bak mandi, setelah kita mandi masih ada sisa airnya. Tapi yang memasukkan dari sumur ke kolam tadi adalah kita. Kita nimba sendiri. Nah, maka seperti itu kita jual boleh. Karena airnya apa? Tidak yustakhlaf. Airnya tidak bisa ngetok lagi, tidak bisa muncul lagi. Namanya air dalam ember, kalau diambil ya lama-lama habis, nggak akan muncul lagi. Kalau dalam sumur diambil akan muncul lagi. Bahkan semakin banyak diambil semakin jernih katanya. Demikian juga mata air. Nah, maka dibedakan hukumnya ini karena kalau air yang ada di ember, yang kita sendiri yang mengambilnya, kalau kita disuruh untuk membagi-bagi kepada orang yang membutuhkan, itu memengaruhi kita. Kita sudah lelah-lelah mengangkatnya dari sumur menuju ke ember, setelah itu semua orang boleh memakainya. Ini kan memadharati. Nah, dalam Islam tidak boleh memadharati. Maka ini hukum hanya berlaku untuk air-air yang bisa muncul sendiri seperti air sumur maupun air mata air. Baik, sudah selesai masalah yang ketiga. Kita lanjutkan masalah yang keempat, yaitu ahkamul waqaf, hukum-hukum wakaf. Ini adalah pembahasan ke-21 dari muamalah harta. Beliau mengatakan wal waqfu, dan wakaf itu jaizun, boleh bisalah satu syara'id, dengan 3 syarat. Syarat pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bih, bahwasanya barangnya bisa dimanfaatkan, ma'a baqa'i aini, bersama tetap adanya barang tadi, tidak berkurang barangnya. Yang kedua, wa ayyakuna ala aslin mawjudin, diwakafkan kepada suatu asal yang ada, wa far'in la yanqati, dan cabang yang tidak putus. Syarat yang ketiga, wa alla yakuna fi mahdhurin, wakafnya tidak dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa definisi wakaf? Definisinya sudah saya tulis di bawah. Al-waqfu habsu syai'i wa tasbilu manfaatih. Wakaf adalah menahan suatu barang, kemudian menggratiskan manfaat yang muncul dari barang tadi. Jadi misalnya nih, saya wakafkan untuk masjid, maka barangnya ditahan di masjid, tidak boleh kemana-mana. Karena apa? Untuk masjid. Terus manfaat dari Mac ini saya gratiskan. Panjenengan pakai Mac ini kapanpun nggak usah bayar lagi. Nggak ada sewa Mac, nggak ada. Karena sudah saya wakafkan. Mewakafkan kipas angin, mewakafkan jam, mewakafkan mobil. Misalnya kampung ini belum ada mobil ambulannya. Nah, panjenengan wakaf mobil ambulan, ditaruh di masjid untuk penduduk kampung ini. Maka siapapun jenazah silakan pakai mobil ambulan ini. Kalau tidak ada jenazah, maka boleh digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang diperlukan misalnya. Nah, maka seperti itu namanya adalah wakaf. Boleh wakaf, tapi ada 3 syaratnya. Syarat pertama, barangnya bisa dimanfaatkan tanpa berkurang. Mac ini dimanfaatkan nggak berkurang. Kipas angin dimanfaatkan nggak berkurang. Karpet dimanfaatkan nggak berkurang. Mobil dimanfaatkan nggak berkurang. Maka tidak sah wakaf lilin. Karena lilin kalau dimanfaatkan akan habis, berkurang. Berarti istilahnya bukan wakaf, namanya apa? Sedekah. Ini saya penjual lilin, ini saya sedekah lilin untuk masjid. Nanti kalau masjid pas oglangan silahkan dipakai. Gratis. Nah, itu namanya bukan wakaf tapi apa? Sedekah. Syarat yang kedua, wakafnya diberikan kepada aslin maujudin. Apa yang dimaksud aslin? Yang dimaksud aslin adalah deretan pertama dari orang-orang yang kita berikan wakaf tersebut. Adapun cabang adalah deretan yang kedua dari orang-orang yang kita berikan wakaf. Contohnya gini.
Saya bilang kepada anak istri saya, ini kitab-kitab saya yang banyak di dalam rumah saya wakafkan untuk anak-anak saya. Setelah itu, saya wakafkan untuk cucu-cucu saya. Kalau anak-anak saya sudah mati. Nah, berarti anak-anak saya disebut sebagai aslin maujudin. Sebagai asal, deretan yang pertama. Kalau anak-anak saya sudah mati, maka warisannya apa? Wakafnya turun kepada bawahnya. Itu disebut sebagai cabang. Nah, dalam madhab Syafi'i, dalam kitab ini, disyaratkan harus far'in la yang qati'. Cabangnya harus tidak akan putus. Kalau ada kemungkinan putus, maka tidak sah. Sehingga perkataan saya tadi, kitab saya wakafkan untuk anak-anak saya. Kalau sudah habis, maka diwakafkan untuk cucu-cucu saya. Menurut penulis kitab ini tidak sah. Kenapa? Cucu saya pasti akan putus. Karena cucu saya nanti akan mati semua. Maka disyaratkan harus tidak putus. Nah, supaya tidak putus gimana? Misalnya, saya wakafkan kitab-kitab saya ini untuk anak-anak saya. Kalau sudah mati semuanya, maka saya wakafkan untuk para tullabul ilm, penuntut ilmu agama. Siapapun dia, meskipun kerabat atau bukan, semuanya berhak menggunakan kitab-kitab ini. Nah, maka namanya tullabul ilm, penuntut agama, tidak akan putus dimanapun juga, kapanpun juga, pasti ada orang yang mempelajari ilmu agama. Maka seperti inilah yang disebut sebagai far'in la yang qati', ya, cabang yang tidak akan putus. Tapi di sini saya kasih tanda garis bawah. Sebagai tanda bahwa syarat yang kedua ini tidak sesuai pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad atau yang dianggap lebih kuat adalah bahwa tidak disyaratkan harus cabangnya itu tidak putus. Sehingga wakaf saya kitab untuk anak-anak saya, setelah itu untuk cucu-cucu saya, sah, nggak ada masalah. Syarat yang ketiga, alla yakuna fi mahdhur. Wakafnya tidak boleh untuk sesuatu yang diharamkan. Ada orang wakaf gitar untuk masjid. Ini untuk masjid saya wakafi gitar supaya pemuda-pemuda masjid bisa gitar. Nggak boleh. Karena gitar termasuk alat musik dan alat musik disepakati oleh para ulama salaf bahwa hukumnya adalah haram. Banyak masjid-masjid yang punya rebana. Untuk anak-anak TPA mainan rebana. Boleh nggak wakaf rebana? Boleh. Karena rebana bukan termasuk alat musik yang diharamkan. Jadi alat musik dibagi dua. Alat musik rebana, ini yang boleh. Alat musik selain rebana, ini yang haram. Seruling, apa lagi? Gitar, apa lagi? Piano, semua. Dalilnya apa? Bahwa rebana boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'linu hadan nikah, umumkanlah pernikahan." Kemudian waja'alu bil masjidin ya, wadribu 'alaiha bidufuf, pukullah dengan rebana. Jadi ketika akad nikah pakai rebana, boleh nggak? Boleh. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka rebana termasuk alat musik yang diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wakaf rebana untuk masjid, untuk anak-anak TPA di masjid boleh, karena tidak termasuk yang mahdzur, yang dilarang. Tapi tolong main rebananya jangan di dalam masjid. Main rebana harus di luar masjid. Masjid tidak pantas untuk nabuh rebana. Maka guru saya Syekh Nurdin Banjari menulis kitab judulnya Ayyuhal Kiram Darbud Dufi fil Masjid Haram. Wahai orang-orang mulia, mukul rebana di masjid hukumnya haram. Syekh Nuruddin Al-Banjari. Nuruddin Al-Banjari. Masih hidup orangnya. Kalau mau ngaji sama beliau, beliau setiap harinya live streaming YouTube kajian pada channel YouTube-nya SN TV. SN ini singkatan Syekh Nurdin. Nah, ini TV-nya beliau. Yang dikaji kitab-kitab ulama dulu. Sunan Turmudi, Sunan Abu Dawud, Risalah Qusyairiyah, dan lain-lainnya. Kitab hadis dan kitab fikih dipelajari oleh beliau. Nah, salah satu bukunya itu tadi. Kita lanjutkan. Huwa wakaf itu ala syartil waqif. Harus sesuai syaratnya pewakaf. Min taqdimin au ta'khirin. Baik memajukan atau memundurkan. Au taswiyatin au tafdilin. Atau menyamakan atau membedakan.
Jadi orang yang memberikan wakaf berhak memberikan persyaratan. Sayyidina Umar punya tanah kebun, maka dia memberikan persyaratan wakaf tanah tadi. Ini tanah kebun saya wakafkan. Syaratnya yang menggunakan adalah kerabat-kerabat saya, atau umat Islam yang fakir, atau Ibnu Sabil. Nah, berarti 3 orang ini yang boleh pakai. Kalau kita termasuk orang kaya, nggak boleh metik panenan dari kebun tadi. Haram. Kenapa? Tidak sesuai syaratnya pewakaf. Dia mensyaratkan tadi, kerabatnya dia sendiri, orang miskin, Ibnu Sabil. Kita bukan kerabat dia, kita bukan orang miskin, dan kita bukan Ibnu Sabil. Berarti nggak boleh. Dulu kita kaya, tapi setelah itu miskin. Nah, berarti berhak menggunakannya. Karena apa? Sesuai syarat pewakaf. Taqdimin atau takhirin. Contohnya mendahulukan atau mengakhirkan. Misalnya saya katakan tadi, ini kitab saya wakafkan untuk anak-anak saya dulu. Kalau anak-anak saya sudah mati, semuanya total tidak ada yang tersisa, baru kitab ini saya wakafkan untuk cucu-cucu saya. Berarti saya mendahulukan anak-anak, baru kemudian cucu. Ini nggak boleh dibalik. Sehingga ketika anak-anak saya masih hidup, meskipun satu orang saya masih hidup, maka wakafnya belum pindah kepada cucu. Wakafnya hanya untuk anak saya. Begitu anak saya sudah mati semuanya, baru wakafnya pindah kepada cucu sesuai dengan syarat perwakafan saya. Au taswiyatin au tafdil. Persyaratan menyamakan atau membedakan. Misalnya, saya punya tanah, kemudian saya bangun rumah di situ. Saya tidak pakai karena saya sudah punya rumah. Kemudian saya wakafkan. Ini rumah kedua saya wakafkan untuk anak-anak saya. Yang laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Nah, maka kalau anak saya ada laki, ada perempuan, dan ada 2 orang yang memerlukan rumah tadi, maka anak saya yang laki-laki mendapatkan 2/3 dari bagian rumah tadi, sementara sepertiganya untuk anak perempuan. Tapi bukan untuk dimiliki, dipakai saja. Karena wakaf tadi itu adalah barangnya ditahan, tidak boleh diberikan kepada siapapun juga. Yang digratiskan adalah manfaatnya. Satu anak laki-laki saya dan satu anak perempuan saya. Kedua-duanya belum punya rumah. Nah, maka menggunakan rumah wakafan tadi. Boleh. Aturannya gimana? Sesuai persyaratan saya. Kalau saya katakan laki perempuan disamakan, nah, berarti separuh-separuh. Laki separuh, perempuan separuh. Kalau saya katakan laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, nah, berarti anak laki-laki saya 2/3, sementara anak perempuannya 1/3. Itu harus sesuai dengan persyaratan wakaf. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hukum asal menjual barang wakaf tidak boleh. Hukum asal menjadi boleh apabila terpaksa. Misalnya ada orang wakaf mobil ambulan. Ternyata mobilnya sudah sering mogok, diperbaiki nggak bisa. Nah, maka dijual boleh nggak? Dijual boleh, tapi diperuntukkan yang semisal dengannya. Sehingga hasilnya uangnya berapa? 10 juta misalnya. Nah, cari lagi uang wakaf supaya bisa membeli mobil ambulan lagi. Di ambulan yang kemarin harganya 20 juta, karena sudah rusak, turun harga 10 juta, nah, kumpulkan lagi 10 juta, beli lagi mobil yang harga 20 juta bisa untuk ambulan lagi. Misalnya begitu. Ini dijual karena apa? Terpaksa. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Pembahasan berikutnya tentang hibah, yaitu pemberian dan lain-lain, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja, karena waktulah yang membatasi kita. Dan sebagai penutup, saya hasungkan masing-masing kita untuk memiliki wakaf apapun itu bentuknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'min. Sesungguhnya termasuk apa yang bisa nyusul kepada orang beriman. Min amalihi, dari amalan yang dia lakukan. Wa hasanatihi, dan pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ba'da mautihi, setelah kematiannya, adalah ilman nasyara, ilmu yang dia sebarkan. Menyebarkan ilmu bisa dengan menulis, bisa dengan mengajar. Saya mengajar seperti ini, panjenengan pahami, panjenengan amalkan. Nah, pahala mengalir kepada saya. Setelah itu panjenengan ajarkan kepada orang lain, orang itu mengamalkan juga, maka pahala ngalir kepada panjenengan juga ngalir kepada saya. Sehingga diyakini orang paling besar pahalanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua orang mengamalkan ajaran Islam, pahalanya ngalir kepada gurunya, gurunya terus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kita sholat 5 waktu, Rasulullah dapat pahalanya. Kenapa? Beliau yang mengajarkan ilman nasyar. Sehingga menurut saya tidak perlu kita hadiahkan pahala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Fatihah kemudian mengatakan ya Allah saya hadiahkan pahala Fatihah ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlu menurut saya. Kenapa? Karena kita baca Fatihah Rasulullah sudah dapat apa? Pahalanya. Kemudian wawalatan sholihan taraka, anak soleh yang dia tinggalkan. Maka dia mendoakan kita, maka pahala mengalir kepada kita. Wa mushafan warrasa, mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Tidak harus mushaf Quran ya. Kitab-kitab yang kita wariskan sehingga kemudian dibaca oleh orang-orang setelah kita mendapatkan pahala. Au masjidan bana, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabil, atau rumah untuk ibnu sabil. Biasanya dibuat di tengah padang pasir. Maka ibnu sabil bisa mampir di situ. Au nahrun ajra, atau sungai yang dia alirkan. Au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatih wa hayatih, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya pada saat dia sehat dan masih hidup, maka semua itu pahalanya akan mengalir kepadanya meskipun dia sudah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Maka hadis ini menghasung kita untuk melakukan wakaf apapun bentuknya, bisa berupa mushaf Al-Quran atau kitab-kitab ilmu atau masjid atau rumah ibnu sabil atau sungai atau apapun juga. Dan wakaf itu tidak harus mahal, apapun bisa kita wakafkan. Pernik masjid ini bisa kita wakafkan. Wakaf jam untuk masjid, wakaf kipas untuk masjid, wakaf AC kalau sekarang modelnya kan masjid ber-AC, nah, bisa untuk wakaf. Mobil bisa untuk wakaf. Untuk pesantren, ini pesantren belum punya mobil, saya wakafi mobil. Nah, ini wakaf mobil untuk pesantren. Kemudian tikar masjid, kemudian meja untuk ngaji, kemudian taplaknya, kemudian mic-nya, semuanya. Maka dulu itu ada seseorang menghubungi saya lewat SMS, waktu itu belum ada WA. Ustaz, saya pengen pahala nih. Gimana maksudnya? Saya pengen antum saya kirimi tas, antum pakai ketika ngajar. Baik, kirim saja. Maka akhirnya dikirimi tas kepada saya. Setiap saya ngajar bawa laptop ini, saya masukkan tas tadi. Padahal tas saya masih bagus sebenarnya. Tapi karena dia minta supaya dapat pahala, nah itu namanya apa? Wakaf tas. Boleh seperti itu. Dia nggak bisa ngajar, tapi bisanya membackup orang ngajar supaya dapat pahala ngajarnya. Pintar juga orang itu. Tapi ini tidak menyindir loh, tidak menyindir supaya untuk kasih wakaf, saya nggak sama sekali. Saya cuma cerita saja bahwa ada orang seperti itu. Tapi sayangnya tasnya sudah rusak. Nah, karena tasnya rusak berarti pahalanya sudah berhenti karena sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena saya pakai bawa kitab-kitab yang berat akhirnya jebol. Karena sudah lama jebol namanya tas seperti itu. Nah, selama barangnya masih dipakai itu pahalanya masih ngalir. Saya nggak tahu berapa tahun saya pakai tas itu, maka selama saya pakai itu dia dapat pahalanya meskipun dia santai-santai di dalam rumahnya. Maka wakaf ini sangat bisa dilakukan oleh orang yang kaya. Tapi tidak harus kaya orang melakukan wakaf. Jam, semua orang bisa beli jam. Di masjid yang nggak ada jamnya kita wakafi. Dan wakaf boleh diam-diam. Tiba-tiba kita naruh jam di masjid, kemudian ditulisi wakaf untuk masjid. Nah, maka tak akhirnya ketika masuk masjid atau muadzinnya masuk masjid, lihat ini ada wakaf masjid, nah, besoknya dipasang di masjid tersebut. Ini sudah sah sebagai wakaf. Karena sudah memenuhi syarat tadi. Syaratnya sudah disebutkan tadi 3. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilakan.